وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kami selalu tampil jamaah dengan cara membelokkan arti jamaah, yaitu ahli fikih, ahli hadis, ahli fikih. Nah, semua itu pada diri kami. Kami yo ahli ilmu, yo ahli hadis, yo ahli fikih. Dan supaya banyak dari jokar yang mengikuti kami, nanti kalau sudah setengahnya jokar yang mengikuti kami, maka kami mudah mendirikan jamaah tandingan dengan imamnya Syekh Olim. Aduh, Masya Allah. Maka saya katakan di sini, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita istirjai mereka. Semakin jelas kekeliruannya, semakin bohong, semakin numpuk-numpuk kebohongan, memfitnah orang, ya, dan seterusnya. Inna lillah wal iyadzu billah, naudzubillah min dzalik. Mengajak 50% atau separuh dari jamaah untuk keluar menjadi mantan menjadi JRK. Bahkan ditambahi lagi, katanya kawan-kawan di ada info A1 katanya. Setelah nanti 50% keluar jadi JRK istilahnya, lalulah baru dibentuk keamiran bersifat tandingan. Enek, wa isu iki enek, wa membuat wa ulaika humul muflihun. Ajaran yang ini, karena ajaran kami ini ajaran untuk bersyukur. Karena kami sudah terlanjur sakit hati sebab kami dikeluarkan. Terpaksa kami selalu mentakdir jamaah dengan cara membelokkan arti jamaah, yaitu ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih. Nah, semua itu pada diri kami. Kami yo ahli ilmu, yo ahli hadis, yo ahli fikih. Dan supaya banyak dari jokar yang mengikuti kami, nanti kalau sudah setengahnya jokar yang mengikuti kami, maka kami mudah mendirikan jamaah tandingan dengan imamnya Syekh Olim. Pon saniki menurut jenengan pripun? Nek enten to mriki jenengan itu kita ketemu kok jenenge blogger mboten. Jamaah kok dadi wapi Abaji Nur Hasan merintis jamaah ini. Perjuangannya mboten karu-karuan didampingi Mbak Nur Asnawi Bro. Dan dene jamaah teng Indonesia iki mboten gampang mulite teng ngene Polman mriku sing cemplung teng ngene. Kali niku kula didudui nggone teng mriki Pak biyen dicemplung lho iki. Teng ngene Jepara kula didudui teng masjid iki Pak biyen mulane terus dibetul kendal teng mriku dicel-cel Pak. Kuburane teng mriku. Yang di penjara 2 tahun setengah teng jerone penjara di kampung iki santi tiyane cerita teng ngene kula. Lah Baji Nur Hasan memperjuangkan seperti itu jamaah pun dadi koyo ngene sing dibiayai tekan mulai malah ngorang kali terus ajenge mendirikan jamaah sendiri dia memberikan keterangan jamaah pun gak sah. Soalnya apa? Gak duwe bala tentara, gak duwe wilayah. Lah saiki arep gak nyaman, Bro. Oh, sakniki menurut jenengan iki. Ajenge jenengan meloni aku. Kalau teman dulu iki saya turun maka para saudara jamaah sekalian enten yang mengalami ngoten iki. Kok nek ngejak mlebu neraka gak usah ngejak aku, ngejak njupuk jamaah. Kok nang kene kok taate jamaah pinten tak bener. Kula medal robos teng ngene Jawa Tengah menika dipun enten Pak Yai Klopo. Ganda anak, anake terpengaruh. Bapaknya dinasihati, Pak, sampean nang jero jamaah itu dikongkon medhot famili ta, Pak? Aku iki anak sampean sih. Aku anggere teko rene sampean musuhi. Sampean nang jero jamaah diperintah kok medhot famili ta. Sampean kan ro dhewe dalile lata turun jaman kopi, ayo kopi romi. Wong sing medhot famili gak akan masuk surga. Bapaknya mboten saged jawab. Kula ditanglepi. Aduh, Masya Allah. Maka saya katakan di sini, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita istirjai mereka. Semakin jelas kekeliruannya, semakin bohong, semakin numpuk-numpuk kebohongan, memfitnah orang, ya, dan seterusnya. Inna lillah wal iyadzu billah, naudzubillah min
min dzalik. Saya katakan, saya dan teman-teman hanya ingin meluruskan kekeliruan mereka. Tidak ada kami yang mereka sebut seperti itu, nggak ada. Nggak terbersit seujung kuku pun ingin kayak begitu itu nggak ada. Yang kami sabar-sabarkan 7 tahun itu maksudnya karena kasihan kepada mereka saudara kita yang harus kita luruskan sedikit demi sedikit. Nah, dulu mereka mengeluarkan saya dan teman-teman atas bukti dan tuduhan karena tidak mengesahkan keimaman mereka. Itu yang paling besar. Tidak mengesahkan keimaman mereka. Setelah saya dan teman-teman keluar, coba yang dilontarkan terus di mana-mana. Di mana-mana bahwa Khalil itu pingin jadi imam. Lah coba. Ini kan kalau orang pikirannya tidak picik, tidak pikirannya sehat, kan nggak mungkin dia mengatakan, karena kontradiksi. Dulu mengeluarkan karena nggak setuju dengan keimaman itu tidak sah. Sekarang sudah keluar katanya pingin jadi imam. Ini betul-betul fitnah, saudara. Betul fitnah, dan cara-cara orang-orang yang tidak terima dengan kebenaran untuk mengolah berita supaya orang-orang yang di bawah salah dalam memahami dan tidak ingin atau tidak mau membuka hati walaupun dia mendengarkan kebenaran yang tiap hari mereka perdengarkan. Begitu pula untuk saya dan teman-teman saya pribadi. Dulu disumbari begini, tidak payu. Nah, ketika saya mengajar di mana-mana, ya, diundang kemana-mana, dakwah kemana-mana, ke Nahdliyin, ke Muhammadiyah, itu setiap saya datang di suatu tempat, saudara, pasti mereka menyebar fitnah. Jangan undang ustadz itu, ustadz radikal, Ustadz Khalil itu hanya mencolot sana, mencolot sini, nanti kamu dikuasai. Baru tadi malam saya ngisi di masjid teman-teman Muhammadiyah di kota Kediri, yang orang-orang yang mengundang saya itu di WA sama mereka. Ini hati-hati, Khalil ini adalah orang yang ingin merebut kekuasaan, dia pindah sana pindah sini, pokoknya propaganda mereka terus lontarkan. Nah, disinilah saudaraku semua, jangan pernah peduli atau kecil hati dengan apa yang mereka jalankan terus itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Murnikan niat, ikhlaskan niat, insyaallah dakwah akan berjalan terus. Kita bersyukur, alhamdulillah, saudara-saudara tua kita satu persatu, ya, satu masjid, 2 masjid, seorangnya mulai hijrah, ya, kita alhamdulillah kita syukuri. Semoga harapan kita sebenarnya utamanya adalah mereka sadar, mereka kembali kepada Islam, kepada iman yang sesungguhnya, kepada tauhid, dan sesungguhnya tidak takfir lagi, mau bergabung menjadi jamaatul muslimin, tidak mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa sabar menghadapi hal ini. Fa jazakumullah khaira, barakallahu fina wa fikum. Baik, kata-kata seperti ini dulu, bahwasannya JRK itu akan mengajak 50% atau separuh dari jamaah untuk keluar menjadi mantan menjadi JRK. Bahkan ditambahi lagi, katanya kawan-kawan ada info A1 katanya, setelah nanti 50% keluar jadi JRK istilahnya, lalulah baru dibentuk keamiran bersifat tandingan. Enek, wah isu ki enek, membuat anu ki enek, untuk meyakin ki bahwa jamaah yang lugu-lugu itu ada, tak kurang jalan untuk menyenangkan membuat narasi. Kami pun para JRK tidak kurang jalan untuk membentengi dan untuk mengajak kepada kawan-kawan yang masih di dalam. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Ini sebenarnya bola-bali dan bola. Berkali-kali saya sampaikan, sebenarnya ini dalam rasa kepanikan saja, sehingga disampaikan berbagai sumber, pokoknya dipercaya jamaah. Dan saya juga gak habis pikir, beribu-ribu jamaah, mungkin ratusan ribu jamaah, kok gak bisa berpikir secara serentak? Ya aslinya piye toh? Ini aslinya bagaimana toh? Kok banyak yang keluar maupun dikeluarkan, aslinya bagaimana toh? Beratus ribu mungkin ya, beratus ribu. Kalau beribu-ribu
masih sedikit, ratusan ribu lah, mungkin jutaan lah, tapi berapa juta Allah alam saya kurang tahu. Nah, kok nggak ada berpikir sebenarnya ada apa kok orang dikeluarkan? Ini memang perusahaan. Nabi Muhammad SAW hidup dengan orang munafik saja, hidup bersama orang munafik. Katakan misalnya Abdullah bin Ubay, dia sampai mati Abdullah bin Ubay itu bersama Nabi Muhammad, bersama kalangan Nabi Muhammad. Tapi ini enggak, ini dikeluarkan atau keluar sendiri. Kalau keluar sendiri sih berarti sudah siap mentalnya, sudah kuat mentalnya. Tapi kadang-kadang dikeluarkan di maklumat tidak boleh berhubungan, tidak boleh tabayun lagi, tidak boleh dan tidak boleh sebagainya. Ini aslinya agama apa ini? Ini agama apa perusahaan? Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Jargon yang ditanamkan kepada kawan-kawan, kepada saudara-saudara Jukam, saudara tua kita, bahwa Jukam akan di bawah 50% menjadi JRK, sekali lagi itu bohong. Apalagi ditambahi setelah 50%, setelah separuh akan menjadikan keamiran tandingan. Itu juga pembohongan, nggak mungkin. Nggak ada istilah seperti itu, nggak ada dalam benak kita, nggak ada etikat seperti itu. Kita menyadarkan, kita memecahkan asobiah yang selama ini terkungkung dengan keilmuan yang taklid. Kita memecahkan dengan pandangan Anda tentang takfiri, bagaimana Anda mengafirkan orang-orang selain kalangan juga. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Mari berpikir cerdas, mari berpikir waras, saudaraku semua juga. Dan di dalam yang mempunyai tingkat pendidikan, mulai pendidikan SMA, pendidikan sarjana, magister, doktor, profesor maupun yang lain, Allah memberikan pikiran kepada Anda, afala ta'qilun, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala ta'qilun. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك